يا سيدي يا محمد قلبي المتيم كلما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati rekan-rekan seperjuangan yang kami muliakan, Al-Ustaz Pratama MMPG yang telah hadir di tengah kita, rekan-rekan remaja yang insyaallah dirahmati Allah. Syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan nama saya Rizky Agung Nur Rahman selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu pembukaan kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, 3 sambutan ketua kelas, yang keempat hiburan, yang kelima acara inti, yang keenam doa, yang ketujuh satu. Cara yang pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilanjutkan oleh saudara Anda Muhammad Saiful Haris, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. صدق الله
kehadiran Rasulullah yang telah membawa cahaya petunjuk bagi seluruh umat manusia. Acara tahunan ini tidak hanya menjadi momen untuk mengingat kebesaran Nabi kita, tapi juga menjadi ajang untuk menyatukan seluruh komponen sekolah, termasuk setiap kelas yang menjadi unit penting dalam lingkungan pendidikan kita. Kita tahu bahwa setiap kelas di sekolah ini adalah seperti sebuah kecil komunikasi di mana teman-teman belajar bersama, saling membantu dan tumbuh menjadi pribadi yang baik. Rasulullah SAW telah memberikan teladan yang luar biasa tentang pentingnya pendidikan, persahabatan, dan sikap menghargai sesama. Semoga nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Nabi kita dapat tercermin dalam setiap aktivitas belajar mengajar di kelas-kelas kita, mulai dari sikap menghormati guru, membantu teman yang kesulitan, dengan menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan kelas. Bagi setiap kelas, mari kita jadikan momentum Maulid Nabi ini sebagai awal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hubungan antar sesama. Semoga setiap langkah kita di sekolah, baik di maupun luar sekolah dan di luar kelas, selalu berkicau kepada ajaran Islam, penuh kasih dan kebaikan. Akhir kata, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan dan hidayah untuk mengamalkan ajaran Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam perjalanan pendidikan kita di sekolah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul untuk memperingati peristiwa agung Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa,
yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, yang melalui peristiwa ini beliau menjemput perintah ibadah yang menjadi tiang agama kita, yaitu sholat 5 waktu. Isra Mi'raj adalah peristiwa agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan pada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan mulia bersama malaikat Jibril, mulai dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Penegasan ini sebagai mana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyadu min ayatina innahu wasami'ul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Imam Bukhari mengisahkan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari juz 5 halaman 52. Intisarinya adalah suatu ketika Nabi berada di dalam suatu kamar dalam keadaan tidur. Kemudian datang malaikat mengeluarkan hati Nabi dan mencucinya. Kemudian memberikannya emas yang dipenuhi dengan lima. Kemudian hati Nabi dikembalikan sebagaimana semula. Setelah itu Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj dengan mengendarai buraq dengan diantar oleh malaikat Jibril hingga langit dunia. Kemudian dapat pertanyaan, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad, selamat datang. Sungguh sebaik-baiknya orang yang berkunjung adalah engkau, wahai Nabi. Di langit dunia ini Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Jibril menunjukkan bahwa Nabi Adam adalah bapa dari para nabi. Jibril memohon kepada Nabi Muhammad untuk mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Berikutnya Nabi Adam juga membalas salam kepada Nabi Muhammad. Perjalanan dilanjut menuju langit kedua. Di sini Nabi bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga Nabi Muhammad bertemu Nabi Yusuf. Di langit keempat dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu Nabi Harun. Di langit keenam dengan Nabi Musa. Nabi Musa menangis karena Nabi Muhammad memiliki umat yang paling banyak masuk surga, melampaui dari umat Nabi Musa sendiri. Dan terakhir di langit ketujuh Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Setelah itu Nabi Muhammad menuju Sidratul Muntaha, tempat Nabi bermunajat dan berdoa kepada Allah. Kemudian naik menuju Baitul Ma'mur, yaitu Baitul di langit ketujuh yang arahnya lurus dengan Ka'bah di bumi. Setiap hari ada puluhan ribu malaikat masuk untuk bertawaf di dalamnya. Selanjutnya Nabi disuguhi dengan arak, susu, dan madu. Nabi kemudian mengambil susu. Jibril mengatakan, susu adalah lambang dari kemurnian dan fitrah yang menjadi ciri khas Nabi Muhammad dan umatnya. Di Baitul Ma'mur, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mewajibkan melaksanakan sholat fardu sebanyak 50 rakaat setiap hari. Nabi menerima dan dalam perjalanan ketemu Nabi Musa.
Ia mengingatkan bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu dengan perintah sholat 50 kali sehari. Nabi Musa mengatakan, umatmu telah membuktikannya, lalu meminta kepada Nabi Muhammad untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon keringanan untuk umatnya. Kemudian Nabi menghadap kepada Allah dan diringankan menjadi sholat 10 kali. Kemudian Nabi Muhammad kembali dan Nabi Musa mengingatkan sebagaimana yang pertama. Kemudian kembali Nabi menghadap Allah hingga 2 kali. Dan akhirnya Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Nabi Musa tetap mengatakan bahwa umat Muhammad tidak akan kuat. Nabi Muhammad menjawab, saya malu untuk kembali menghadap pada Allah dan ridho serta pasrah kepada Allah. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah Sirah Nabawiyah juz 2 halaman 94 menceritakan, keesokan harinya Nabi menyampaikan peristiwa tentang Isra Mi'raj terhadap kaum Quraisy. Mayoritas mereka ingkar terhadap kisah yang disampaikan Nabi Muhammad. Bahkan sebagai kaum muslimin ada yang kembali murtad karena percaya terhadap kisah yang disampaikan Nabi. Melihat hal tersebut, Abu Bakar bergegas untuk membenarkan kisah Isra Mi'raj Nabi. Sungguh aku percaya terhadap berita dari langit. Apakah yang hanya tentang berita Baitul Maqdis, aku tidak percaya. Sejak saat itu, sahabat Abu Bakar dijuluki dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang sangat jujur. Pelajaran penting Ali Muhammad Salalabi dalam Sirah Nabawiyah Irdu Waqi wa Tahir juz 1 halaman 209 menjelaskan setidaknya ada makna penting dari peristiwa ini. 1. Kemuliaan dan keistimewaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW baru saja mengalami hal yang amat menyedihkan, yaitu wafatnya Sayyidah. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz atas ilmu yang sangat bermanfaat. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz dan doa kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yughna bi'idza. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi jalali wajhikal azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma barik lana fi dzikra isyriwa. Amin. Minajina kita qaim. Amin. Allahumma jalna mimaman yuqimuna sholatan. Amin. Wa yuqimuna alaihi. Allahumma nawwir qulubana. Amin. Wa hidayatika. Amin. Nawarta. Amin. Ada binulisan sudah abad. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhanaka rabbika rabbil amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikianlah rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj kita pada hari ini. Saya selaku membawa acara, mohon maaf apabila ada kata-kata yang belum berkenan. Sebelum kita berpisah, juga saya menutup dengan sebuah pantun. Kepasan ribuan